Meluncur ke TKP. Siap, 86. Saya dapat informasi dari informan kita bahwasanya di daerah Prabu Muli itu rumah ada home industry senjata api rakitan. Sudah dicek lokasinya di kota apa di agak masuk ke dalam? Di pinggir kota. Oh, gitu. Jadi Sumatera Selatan ini kalau dalam peredaran senjata api rakitan pada umumnya rata, jadi setiap tahun pasti ada. Kemudian disinyalir ada beberapa wilayah yang memang diduga ada tempat pembuatan atau industri senjata api rakitan. Hari ini kita mendapatkan informasi bahwa diduga ada tempat pembuatan senjata api, ya. Jadi dari hasil penyelidikan dan informasi sudah kita cross check. Jadi nanti tolong yang diperhatikan itu terkait dengan keselamatan, ya. Karena kita akan melakukan penggerebekan terhadap pembuat senjata api, otomatis itu akan membahayakan kita. Jadi pada saat melaksanakan kegiatan, tolong diatur, ya, bagus. Setelah kami mendapat petunjuk dan arahan dari Kasubdit 3, kemudian kami segera mungkin langsung ke TKP, di mana diduga pelaku sedang berada di tempat. Jadi sekarang kita mengarah ke daerah Prabu Muli, di mana di sana diduga ada lokasi tempat pembuatan senjata rakitan. Di sana kita ketemu dulu sama informan. Di sana kita untuk mengatur strategi. Lokasinya itu tepatnya di Desa Cambay, jaraknya lebih kurang 2 jam perjalanan. Sehingga betul-betul kami menyiapkan diri untuk tepat waktu, tepat sasaran, sehingga tiba di TKP tujuan kami berhasil. Kami sudah dekatin Prabu Muli ini. Kalau bisa di sekitar mana kita ketemu dulu untuk menentukan. Ketemu di rumah Mas. Oh itu ya. Ya, 10 menit lagi kita ketemu ya. Ya. Jadi setelah tiba di tempat tujuan kita ketemu dulu dengan cepu yang memang sudah menunggu di tempat. Sehingga kami bisa tahu target sasaran kami berapa orang, kemudian di wilayah mana tepatnya. Udah tahu tengok ini ya tempatnya? Udah. Peralatan di situ lengkap. Posisinya sekarang tempat itu penduduknya rame atau memang ini yang ada di situ? Sepi memang. Jadi di situ nggak ada anak istrinya juga, cuman dia sendirian tinggal. Tidur makan di situ juga. Langsung lah gambar dulu, sket dulu. Oke, coba kau gambar sket ya. Dan dia membuat sket di TKP itu ada beberapa tempat jalan yang diduga tempat larinya pelaku, sehingga kemanapun dia lari, anggota bisa dengan sikap untuk menangkap pelaku. Masalah kita begitu, tunjukkan tempat, dia Tunjukkan tempat aja di mana posisinya. Kami ajak informan tadi sebagai penunjuk jalan agar lebih cepat dan menangkap pelaku di tempat kejadian. Masih jauh lokasinya ini. udah dekat ya. Dekat nih. Jadi setibanya kami di TKP, tempatnya memang menurut kami sangat-sangat tersembunyi. Ternyata ada nggak bisa masuk, sehingga kami dengan cepat langsung turun dari mobil. Yang jalan sekitar 20 meter, yang rawa-rawa semua. Jadi walaupun bagaimana kami harus cepat dengan berlari, kami langsung ke lokasi tempat penangkapan. Perhatikan.
pelaku masih sempat untuk melawan dan melarikan diri malah. Namun demikian, anggota kita di belakang menurunkan tembakan peringatan sehingga dengan mudah dapat kita lakukan penangkapan. Senjata apa nih? Ngapain di sini? Ini senjata apa nih? Senjatanya tadi senjata. Senjata geledah dulu. Di atas. Satu orang amankan TSK, yang lain Mana? geledah. Senjata pendek di mana? Nggak ada Pak, senjata. Ada. TSK aman, TSK aman. Senjata yang lain mana? Coba buka di belakang tuh. TSK aman. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Apa? Ada Pak? Apa ini? Coba cari. Yang tinggal di rumah ini siapa? Saya sendirian Pak. Apa ini? Ini namanya mesin gerinda nih. Untuk press. Press laras ini. Cari dulu. Ada apa nih? Nah, ini. Coba cari sini. Dilihat dulu nih. Ini senjata. Panggil dia. Anggota dan kita semua melakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku dan ternyata hasilnya banyak sekali senjata api yang kita temukan, termasuk juga peluru. Wah, ini senjata semua nih. Wah. Saya cuma servis senjata angin Pak. Senjata pendek di mana? Nggak ada Pak. Senjata angin itu Pak. Apa itu senjata angin? Itu ada amunisi itu. Hah? Coba dicari dulu senjata pendeknya di mana tuh? Kami tidak percaya setiap yang dikatakan oleh pelaku karena kami lihat di tempat tersebut juga ada alat yang untuk membuat senjata api laras pendek. Kami perintahkan anggota untuk menggeledah atau menyisir tempat-tempat lain di sekitar rumah pelaku untuk mencari senjata api yang lain. Tengok di ini Kak, apa di atap? Nih, bentar. Clear. Ke sarang burung. Nah. Banyak Kak, alang kebanyaknya. Ya ampun. Nah, ada senjata pendek pula nah. Ini lagi. Banyak dia nih. Dari hasil penggeledahan di sekitar rumah pelaku, kami temukan senjata api laras pendek jenis FN maupun revolver. Begitu juga peluru-peluru yang masih aktif. Ini punya siapa? Ini siapa ini? Pak, itu punya orang Pak. Punya orang mana? Siapa yang tinggal di rumah ini? Saya sendiri Pak. Kau masih ngeles kau. Ini masih aktif ini loh. Kau tengok ini Iya Pak. Aku lah. Nggak tahu Pak, punya siapa itu Pak? Jangan ngomong aku nggak tahu kau. Ya sudah. Di sekitar rumah pelaku kita lihat tuh ada kolam ikan, ada beberapa peta yang apabila dipandang oleh masyarakat awam itu biasa, tapi begitu kamuflase dari pelaku seolah-olah dia peternak ikan, tapi ternyata ada di balik itu yang tidak diketahui oleh masyarakat, ada pembuatan senjata kita. Apa nih? Reload ya? Hah? Oh, kamu reload ya? Reload tulang ya? Ya. Ini proyektil dengan selongsong. Buat reload tulang ya? Iya, Pak. Siapa yang pesan ini? Nah, mesinnya di itu. Masukkan. Bisa. Dari hasil temuan ini, kami duga bahwa yang dilakukan pelaku ini bukan hanya skala kecil, namun skala besar di wilayah Sumsel, yang tidak menutup kemungkinan bahwa peredaran dia jaringannya lebih luas dari yang kita perkirakan. Jadi ini dapat senjata panjang ya, jenis Moser. Kemudian ada juga senjata api pendek, ada 2. Kemudian berapa peluru, termasuk ada juga mesiu. Jadi banyak sekali, lengkap lah. Dikatakan mereka ini adalah home industry. Tersangka yang berhasil diamankan. Tersangka yang diamankan hanya 1. Pengakuan dia bahwa dia yang merakit, dia yang membuat. Kemudian dia juga yang pernah mengirim terhadap senjata yang kita temukan itu. Dari sini, jangan dari situ. Pak tahu nggak ada yang warga di situ?
ditangkap karena ngerakit senjata, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Setahu saya warga di situ dia peternak ikan, Pak. Memang nggak pernah dengar suara pisau mendengarkan gitu, Pak? Pernah, Pak, tapi saya kira itu tempat iniannya ikan, Pak. Sehari-hari gimana dia sering sama tetangga gimana? Tertutup aja, Pak, dia, Pak. Nggak pernah terbuka sama warga-warga sini, nggak pernah terbuka. Bukan orang sini aslinya? Bukan. Ternyata warga ini tidak tahu nama pelaku. Mungkin saran kami kepada masyarakat yang mengetahui kalau ada warga pendatang atau yang kita ketahui, agar segera mungkin untuk melaporkan ke RT setempat, sehingga untuk menjaga agar tidak terjadi tindak pidana atau kriminalitas di tempat tersebut. Sejak kapan saudara merakit atau membuat senjata rakitan ini? Apakah sudah ada yang saudara buat itu laku terjual dan berapa harganya? Sudah dijual sekitar 12 juta, ada yang 5 juta. Kami yakin bahwa pelaku ini sudah profesional. Itu dapat kita lihat dari barang bukti yang kita temukan di TKP yang begitu banyak. Saudara sudah punya keluarga? Tahukah istri saudara kalau saudara membuat senpi ini bukan hanya menyervis? Istri saya tahunya saya menyervis, Pak. Terus? Tahu, ya saya membuat senjata laras panjang. Ini kan tidak baik buat keluarga. Kenapa tetap saudara lakukan? Saya tidak ada pekerjaan lain, Pak. Ya, apabila ada yang membuat, saya buat, Pak. Untuk kehidupan saya sehari-hari, makan saya, uangnya, Pak. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya pelaku ini bisa mengurangi kejahatan di wilayah Sumatera Selatan ini dengan menggunakan senjata api. Tapi kami tidak berhenti sampai di sini saja. Namun kami tetap mengejar pelaku lain yang membuat maupun yang menggunakan senjata api rakitan tersebut.